Assalamualaikum guys, kalian udah pernah dengar kisah ini belum? Kalau belum, sini abang ceritain. Guys, dahulu itu ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Dia begitu banyak memiliki harta. Kemudian dia juga punya kebiasaan senang membeli budak. Suatu hari dia membeli budak berkulit hitam dan penampilannya bagaimana seorang budak. Tidak ada yang menarik begitu. Dibelilah si budak tadi. Kemudian kata budak itu, "Tuhan, sekarang aku adalah budakmu, tapi aku cuman minta tolong Tuhan penuhi 3 syarat ini, maka insya Allah saya akan menjadi seorang budak yang akan patuh kepada Tuhan." Apa syaratnya, kata si tuannya tadi? Yang pertama, Tuhan, jangan larang saya untuk mengerjakan sholat. Yang kedua, saya hanya mau bekerja di siang hari, kalau malam tidak. Yang ketiga, saya minta rumah, dikhususkan rumah. Kata tuannya, itu gampang, kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan tadi. Akhirnya si budak pun kerjalah di tempat tersebut. Seperti biasa, sampai waktu sholat dia sholat, kemudian kalau malam dia istirahat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia memilih rumah yang sudah mau rubuh begitu. Nah, tuannya tanya, "Kok kamu milihnya rumah yang mau rubuh ini? Ini kan masih ada rumah yang lain, banyak di situ. Pilih aja tempat istirahat yang bagus. Kenapa milih yang mau rubuh ini?" Lalu kata si budak tadi, "Wahai Tuhan, rumah ini sifatnya hanya sementara dan memang kelihatannya mau rubuh. Tapi Tuhan, kalau rumah itu bersama dengan Allah, dia akan menjadi kebunan dari kebunan surga." Begitu kata si budak tadi. Tuannya pun hanya diam aja. Sudahlah, kalau memang itu kau mau silakan aja. Beberapa tahun kerja di tempat saudagar tadi. Suatu malam, saudagar tersebut berpesta dengan teman-temannya. Nah, seperti biasa, pesta, mabuk, segala macam gitu kan. Nah, setelah teman-temannya pulang, udah tengah malam. Si tuan tadi belum mau tidur. Akhirnya dia keluar dari rumahnya. Dia melihat di tempat-tempat budaknya istirahat. Ada satu rumah paling pojok sendiri tempat budaknya itu. Dan yang itu ternyata adalah rumah yang mau rubuh yang sedang ditempati oleh si budak berkulit hitam tadi. Dia lihat di rumah itu ada lampu yang begitu terang benderang. Mungkin kalau dalam sekarang itu udah kayak lampu LED LED mungkin ya. Terang luar biasa. Sampai bingung tuannya melihat, apa ini? Ini lanjutannya ya guys. Nah, si tuan ini bingung. Ini kok lampu terang banget begitu ya. Akhirnya si tuan tadi melihat, tidak jauh dari situ dia melihat budaknya itu sedang sujud, sholat. Nah, di antara doa yang dia dengar atau di antara percakapan yang dia dengar daripada si budak tadi, kata budak itu bilang, "Ya Allah, aku minta maaf karena aku hanya bisa melayanimu atau beribadah kepadamu di malam hari. Karena di siang hari aku harus melayani Tuanku. Seandainya aku tidak punya Tuhan, mungkin aku bisa memaksimalkan siang dan malamku untuk beribadah kepadamu." Begitu kata si budak tadi. Nah, si tuan yang dari jauh mendengar itu cuma diam aja. Dia perhatikan lampu itu terang banget sampai fajar, subuh. Nah, begitu salah subuh, hilang itu lampu. Takjub nih si saudagarnya takjub. Lalu dia pun besok paginya dia cerita sama istrinya. Ini tadi malam saya melihat ada sesuatu istimewa. Itu budak itu yang paling ujung rumahnya itu yang udah mau rubuh. Di situ aku melihat ada lampu yang seakan-akan lampu itu digantungkan di langit. Terang luar biasa. Tapi begitu selesai subuh, dia hilang, kata si suami tadi. "Masa iya?" kata istrinya. Iya, kata si suaminya. "Kalau coba nanti malam kita lihat lagi." Akhirnya mereka pun menunggu malam. Begitu malam tiba, di saat semua orang sudah tidur, mereka pun keluar.
suami istri keluar melihat, dan betul malam itu melihat lagi mereka rumah budak yang sudah mau rubuh tadi itu ada lagi lampu yang seakan-akan langsung dari langit begitu, terang luar biasa. Jadi dua orang suami istri ngelihatin keindahan ya, memang apa ya, zaman dulu kan mungkin cuma pakai penyalaan obor segala macam, ini seperti LED begitu, terang luar biasa sampai fajar, sampai akhirnya lampu tadi pun hilang. Akhirnya setelah subuh dipanggillah oleh mereka si budak tadi. Kata saudagarnya, kata tuannya, wahai budakku, sekarang kamu kumerdekakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu bebas, kamu tidak memiliki lagi tanggung kepada kami. Silahkan kamu mau ibadah, silahkan mau tinggal tempat kami sini, kata si saudagar tadi. Lalu budaknya heran, loh kenapa? Ada apa ini? Lalu diceritakanlah apa yang mereka lihat 2 malam ini. Diceritakan awal sampai akhir. Ini lanjutnya ya guys. Setelah diceritakan, maka wajah dari si budak tadi berubah pucat asih. Dia sudah merdeka sekarang. Terus dia bilang, ya Allah, sebagaimana perjanjian antaraku dan engkau ya Allah, kata si budak tadi, karena engkau sudah membuka rahasiaku ini di depan orang banyak, maka tolong ambillah aku segera, supaya rahasiaku ini tidak diketahui oleh orang lebih banyak. Maka subhanallah guys, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, si budak tadi setelah dia berdoa seperti itu, seketika itu juga dia meninggal. Insya Allah, luar biasa ya. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil guys? Nah begitulah orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, Ada orang yang bisa jalan di atas air segala macam, bisa terbang, bisa mempersingkat perjalanan, itu bukan sesuatu yang mustahil kalau memang orang tadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi guys, keistimewaan seperti itu tuh didapatkan dengan mereka mengerjakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara yang tidak benar ya, bukan. Sekali lagi, karomah atau keistimewaan seperti itu didapatkan oleh mereka dengan jerih payah beribadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah jauh-jauh. Kemarin kita di Kalimantan ini kan baru saja mengadakan haul Tuan Guru Sekumpul kan. Lihat berapa banyak manusia yang hadir. Ada yang mengatakan 4 juta lebih manusia yang hadir itu. Nah itu jangan dilihat hebat betul Guru Sekumpul. Enggak, lihat dulu bagaimana dulu beliau semasa hidupnya menghabiskan seluruh waktunya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menjadi orang yang berguna bagi sesama, lalu kemudian akhirnya apa? Allah cinta kepada beliau, maka diberikanlah rasa cinta tadi oleh Allah kepada semua makhluknya. Makanya karena cinta itu tadi lah yang membawa atau mengumpulkan semua orang begitu banyak ke haul sekumpul. Nah jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, selain bersabar dan bersyukur, hubungan kepada Allah itu juga menjadi salah satu kunci kita menjadi orang yang bahagia, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.